Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, nama saya Pumila. Di sini saya sedang berada di Kampung Impres, Kampung Mertajaya, RT 22 RW 06, Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah. Nah, di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber. Nah, di sini saya akan mewawancarai season pertama, yaitu narasumber pertama. Assalamualaikum. Salam. Ini mau PRT-nya ya? Iya. Oh iya, di sini mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana pendampingan orang tua di masa pandemi ini. Iya. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kami? Siap. Terima kasih. Nah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi, Bu, saya mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap bagaimana pendampingan Ibu terhadap pembelajaran daring. Untuk sekarang ini Ibu mempunyai saudara atau anak dalam pembelajaran daring? Punya anak 3. Oh, punya anak. Jadi Ibu punya anak 3. Iya. Oh, maaf sebelumnya. Ibu siapa namanya? Ibu Neni. Ibu Neni ya. Ya, Ibu Neni mempunyai anak berapa? 3. Nah, untuk sekarang ini Ibu mempunyai anak 3. Yang dibimbing oleh Ibu dalam sebuah pembelajaran itu berapa? 1. Satu orang. Iya. Satu orang. Terus sekarang anak Ibu kelas berapa dan di mana sekolahnya? Kelas 10 SMKN Darawati. Oh, kelas 10. Iya. Jadi kelas 10 SMK. Darawati. Jadi kalau kelas 10 itu untuk sekarang ini baru ya, baru Iya, masuk. dia baru Ya, masuk. baru masuk. Nah, sekarang ini anak Ibu di mana? Sekolah. Oh, sekolah. Iya. Jadi dalam pembelajaran daring itu Ibu dari dalam anak di masa pandemi ini, jadi anak itu apakah belajar daring atau luring, Bu? Kadang-kadang daring, kadang-kadang luring. Oh, kadang-kadang daring, Iya. kadang-kadang luring. Nah, di sini saya akan memberi sebuah pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, tadi pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran Ibu itu kadang-kadangnya daring, kadang-kadang Iya. luring. Nah, sejak kapan itu Bu dilaksanakan daring? Sejak 2 bulan ke belakang, 2 bulanan. Ya, 2 Iya, bulan. 2 bulan. Jadi pelaksanaan itu 2 bulan ke belakang. Ya. Lanjut, selanjutnya sejak media apa saja yang dilakukan Ibu ketika anak belajar daring? Yang dilakukan media apa? HP itu Oh, tuh. media HP. Media HP, ada laptop, Ada gitu. laptop. Ya kadang-kadang laptop, Oh, kadang-kadang HP. Oh iya, jadi yang digugakan itu ada laptop Iya. dan ada HP. HP. Ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana bentuk pencapaian materi yang diberikan kepada guru kepada murid? Pencapaian materi kepada anak Ibu itu dari guru itu seperti apa? Pencapaian materi pembelajaran. Pembelajaran. Ya, materinya pembelajaran bisa materi pembelajaran itu maksudnya pencapaiannya apakah dicapai secara maksimal oleh anak atau Ya. tidak gitu. Maksimal Oh, gitu. ya maksimal, jadi anak itu maksimal gitu. Kan, ya alhamdulillah ya Bu. Nah, untuk selanjutnya apakah Ibu mendapati subsidi? Apakah Ibu mendapati subsidi atau kuota dari pemerintah atau dari sekolah di dalam pembelajaran daring? Belum ada gitu. Dari pemerintah belum ada kuota gitu, belum ada apa gitu, belum ada gitu. Jadi belum ada belum ada sumbangan gitu kuota dari pemerintah. pemerintah belum ada. Nah, untuk selanjutnya
Apakah ibu menginginkan anak selama COVID ini dibimbing oleh ibu? Apakah ibu menginginkan selama COVID ini yang disebut dengan corona? Ya kalau saya enggak gitu. Enggak mau. Enggak mau, cuma Kenapa? kalau saya mau di sekolah tetap buka di sekolah dengan guru dengan anak teman-teman gitu. Kalau saya gitu, kalau mau ya Jadi rumah lebih baik. lebih baik di sekolah gitu. Oh iya, jadi lebih baik di sekolah karena di sekolah Tetap bukanya dengan guru, oh, dengan teman-teman. teman. Oh. Lanjut, apa yang diharapkan ibu pembelajaran di masa pandemi COVID ini? Apakah ibu menginginkan itu dari Tidak, tidak ya? iya, Jadi, tidak menginginkan gitu. Ya, Tetap mau belajar gitu, tetap aktif gitu lagi di sekolah gitu. tetap aktif di sekolah bersama Bersama teman-teman, teman-teman. bersama gurunya. Hmm. Dan selanjutnya, apakah ibu merasakan efektif di dalam pembelajaran daring? Anak ketika belajar daring apakah efektif atau tidak? Apakah efektif itu apakah baik dalam pembelajaran daring, apakah tidak, atau kurang? Kurang lah, ya, kurang gitu. Kalau di rumah ya kurang pembelajaran gitu. Kalau di sekolah mah ya pasti ada gurunya gitu. Ya, betul. Kalau di rumah kan nggak ada, Ya, nggak ada gurunya, cuman saya yang membimbing, nggak tahu gitu. Kalau ibu kan nggak tahu, gitu orang tua nggak tahu apa-apa. Kalau di sekolah pasti ada gurunya gitu, tetap muka di sekolah gitu. Ya. Ya. Jadi mohon maaf ya ibu, untuk saran dari saya di dalam pembelajaran COVID ini, pemerintah menganjurkan belajar daring, jadi belajar dari rumah. Jadi untuk saran dari saya ini motivasi kita belajar bersama-sama. Ketika anak belajar di rumah, kita harus membimbingnya dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawab orang tua ketika di rumah. Nah, karena pembelajarannya dilakukan di rumah. Jadi di dalam pembelajaran itu guru memberikan sebuah pengetahuan dari media melalui HP yang tadi. Nah, ibu sebagai orang tua di keluarga harus memberikan sebuah sikap, harus memberikan sikap juga gitu, terhadap anak di dalam sebuah pembelajaran. Karena lebih alangkah baiknya pengetahuan ada dan sikap terhadap anak itu juga ada. Terima kasih ya, Ibu, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pandemi yang sekarang ini. Terima kasih, Bu. Oh ya, sama-sama. Di sini saya akan melanjutkan terhadap observasi pada narasumber kedua. Di sini saya sedang berada di Kampung Cimerta, RT 24, RW 06, Desa Nagro, Kecamatan Cipatujah. Di sini saya sedang bersama, ini siapa Ibu namanya? Ibu Dede. Ya, Ibu Dede. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pendampingan orang tua terhadap anak di masa pandemi sekarang ini. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Untuk anak sendiri Ibu, mempunyai anak berapa? Anak saya baru satu. Baru satu. Untuk sekarang kelas berapa? Baru masuk TK. Oh, baru masuk TK. TK-nya itu di mana TK untuk sekarang? TK-nya di TK Elastika itu di cabang Salopa. Cabang Salopa. Iya, Tasik. Arti tempatnya ini kan di cabang Salopa ini kan
sangat jauh gitu dari tempat apa gimana itu tempatnya? Kalau untuk TK Elastika di sini tempatnya di Bedeng. Oh, di Bedeng. Dari jarak dari rumah sampai ke Bedeng itu kira-kira setengah kilo. Oh, setengah kilo. Karena tidak adanya sekolah-sekolah yang dekat, maka saya mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak ke TK yang jaraknya mungkin sangat jauh. Sangat jauh ya. Nah, itu di masa pandemi sekarang ini pembelajaran kadang ada yang tatap muka dan kadang ada yang dari rumah gitu. Nah, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, apakah di tingkat kanak-kanak atau di TK itu pembelajarannya seperti apa untuk di masa pandemi sekarang ini? Apakah daring atau tatap muka atau gimana gitu? Ya, untuk sistem pembelajaran di masa pandemi sekarang ini mungkin sekolah-sekolah pasti mengikuti aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu belajar dari rumah atau luring luring jaringan. Nah, di situ untuk membimbing anak-anak mungkin memerlukan media karena tidaknya pertemuan dengan ibu gurunya. Oh iya, tidak bertemu bersama ibu gurunya di TK, namun menggunakan media ya. Nah, untuk lebih lanjut itu media yang digunakan dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini itu apa, Bu? Seperti melalui handphone, melalui WhatsApp, ataupun kadang-kadang dari seminggu itu sekali gurunya itu mendatangi rumah anak-anaknya, dan memberikan tugas seperti tugas untuk anak-anak seperti portofolio begini. Jadi anak setiap harinya itu mengerjakan tugas dari gurunya. Dalam media yang digunakan tadi disebutkan media yang digunakan diantaranya HP ya. HP. Nah, untuk media HP itu apakah ada dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, bantuan seperti semacam kuota internet? Apakah ada dari sekolah TK tersebut bantuan seperti itu? Ya, untuk saat ini mungkin karena saya baru mau memasukkan anak saya ke TK, tetapi ada himbauan dari gurunya itu untuk pembelajaran melalui daring itu katanya akan diberikan kuota belajar gitu. Dari Kemdikbud ya. Dari Kemdikbud. Nah, untuk selanjutnya masalah apa yang muncul dalam pembelajaran daring? Itu pasti banyak masalah ya pembelajaran daring. Jadi itu masalah apa saja yang muncul dalam pembelajaran daring tersebut? Kendalanya bagi saya pribadi dalam membimbing anak yaitu kan melalui handphone, otomatis ada gangguan seperti dari sinyal. Nah, itu yang tidak mendukung, jadi menghambat. Apalagi sekarang kita sedang berada di pelosokan pelosokan desa yang ada di wilayah kita ini. Nah, untuk selanjutnya, apakah ibu menginginkan anak belajar daring seperti di rumah, dibimbing oleh orang tuanya gitu? Apakah ibu menginginkan seperti itu di masa pandemi ini gitu? Sebenarnya untuk saya pribadi sih
ingin seperti biasa tatap muka. Ya. Karena bagi saya sebagai orang tua anak itu sulit untuk diajarkan oleh orang Ya, tua. betul. Berbeda Iya. dengan bapak ibu gurunya ya di sekolah. Iya. Saya itu gampang emosian Ya. oleh orang tua, Ya, betul. tidak seperti oleh gurunya, Ya. begitu. Untuk selanjutnya, apa yang diharapkan Ibu di dalam pembelajaran di masa pandemi COVID ini? Apakah masa pandemi ini ingin terus atau ingin segera berlalu gitu? Ya, mungkin setiap orang tua inginnya Ya, secara biasa tatap muka, ya, tetapi kan di negara kita iya, masih sudah ada peraturannya dari pemerintah. jadi kita tidak bisa melanggar aturan pemerintah yang sudah ditetapkan ya dari Ya, Mendikbud. inginnya tatap muka setiap orang tua itu pasti Ya. kendalanya begitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah solusi ya bagi pembelajaran Ya. terutama buat saya dan pelajaran jika bermanfaat buat Ibu. Di sini saya akan memberikan sebuah solusi seperti apakah pembelajaran di daring dari rumah tersebut. Jadi menurut saya di masa pandemi COVID-19 ini di dalam pembelajaran daring itu emang sangat sulit ya, Bu. Itu emang sangat sulit ketika orang tua yang tadinya kerja, yang tadinya mempunyai aktivitas masing-masing ya di keluarga, itu ketika anak ada daring di rumah itu pasti akan menghambat Iya. sebuah kerjaan yang sudah biasa kita kerjakan. Untuk solusi dari saya, Bu, di dalam pembelajaran daring meskipun sesulit itu, tapi kita sebagai orang tua kita harus lebih dekat terhadap anak, apalagi di masa pandemi ini lebih dekat dengan anak, lebih dekat mengawasi terhadap pembelajaran anak. Namun yang saya beri sarankan, mempunyai saran seperti ini, ketika anak belajar itu kan pengetahuannya dari gurunya ya, Bu. Iya. Dari gurunya. Nah, jadi yang harus kita lebih pendalam itu adalah sikapnya ya. Itu kan sangat luar biasa itu sikap. Beda Sangat berbeda sikapnya. yang diajarin oleh orang tua beda Ya, sikapnya itu dengan oleh gurunya. iya. Jadi saya sarankan Ibu harus lebih dekat dengan anaknya, terutama itu apalagi dalam sikapnya ya itu, Ibu. Jadi pengetahuannya kita dapat meskipun pembelajaran COVID, meskipun pembelajaran dari rumah itu kan sikapnya dapat dan ilmunya, pengetahuannya, kognitifnya itu dapat. Ya, sebelumnya Ibu terima kasih dan mohon maaf bila mengganggu aktivitasnya dan mohon maaf jika terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf. Sama-sama. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, di sini saya akan melanjutkan season ketiga untuk mengobservasi tentang pembimbingan orang tua terhadap anak di dalam pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini saya sedang berada di rumah keluarga saya. Di sini saya bersama narasumber. Ibu siapa namanya? Aning ya. Ibu Aning. Sekarang saya sedang berada di perumahan Ibu Aning. Di sini mohon maaf Ibu, saya mengganggu aktivitasnya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Aning terkait di masa pandemi ini pembelajaran itu sangat berbeda ya. Pembelajaran pada
pandemi masa ini itu berbeda aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pendidik, terutama di dalam kalangan SMK sampai SD sampai TK. Itu untuk kali ini untuk saat ini pembelajarannya tidak ada. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi mohon maaf saya mengganggunya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ani. Pertanyaan pertama, Ibu mempunyai anak berapa? Dua. Itu dua sekarang itu sudah sekolah. Sudah sekolah. Yang satu kelas berapa dan yang satu lagi kelas berapa? Yang satu kelas SMK kelas 2. Oh iya, yang satu kelas 2 SMK, yang berarti itu kelas 11 ya? Kelas 11 SMK. Yang satu kelas baru masuk. Oh, baru masuk Kelas SD. Oh iya, sekolah dasar ya. Untuk SMK untuk itu berarti yang pertama ya? Iya. Yang pertama itu SMK-nya di mana? Sekolah SMK-nya itu di mana? Di Darawati. Oh, jadi SMKN Darawati ya? Ya, SMKN Darawati. Kalau yang kecil itu SD Mertajaya. SDN Mertajaya. Nah, itu Ibu dalam pandemi sekarang ini pasti menjadi dua anak ini pasti sangat ribet ya Bu. Sangat ribet dalam mendidik anak dua itu. Apalagi ada yang baru masuk, ada yang sudah SMK kelas 11 tadi ya. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu pembelajarannya seperti apa Ibu? Pembelajaran masa pandemi ini, apakah daring, apakah tatap muka, apakah gimana itu yang SMK ini? Daring. Dari rumah ya, ada ya, dari rumah ada. Ya. Sekolah ada. Oh, itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh iya, seminggu sekali. Oh, jadi seminggu sekali tatap muka. Ya. Jadi sisanya itu kan dari 30, maaf, dari 1 minggu itu, dari 1 bulan itu 3 minggu ya. Jadi 1 minggu kadang Daring. 1 minggu daring tuh, atau pertemuan di sekolah? Pertemuan seminggu, daring seminggu. Oh iya, jadi pertemuan seminggu dan daring seminggu. Iya. Jadi tiap bulan seperti itu. Iya. Oh iya, tiap bulan seperti itu. Nah, itu kan daring Bu. Sejak kapan? Itu kan kelas 11 ya, anak Ibu. Sejak kapan itu dilaksanakan daring? Itu sejak kapan? Perkiraan sejak kapan? Masih Oh, dari kelas 1. 10. Oh iya, karena pandemi ini hampir 2 tahun ya Bu. Ya, pandemi ini hampir 2 tahun. Jadi kelas 1. Iya. Nah, untuk selanjutnya itu dari pemerintah kan ini daring kan ya. Media apa yang digunakan dalam daring tersebut, alat itu? HP. Oh, HP. Ada HP atau ada yang lain? HP. Oh. Tadi kan itu menggunakan media HP ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada subsidi atau bantuan dari sekolah itu semacam kuota internet? Apakah ada atau tidak? Tidak ada bantuan, Tidak ada bantuan sama sekali. tidak. Ya, jadi tidak ada bantuan sama sekali dari sekolah. Jadi untuk itu, jadi dari Ibu gitu. Dari ibu Oh iya. tidak Nah. ada di sekolah. Nah iya. Nah untuk selanjutnya, bagaimana respon anak di dalam pembelajaran selama daring? Jadi bagaimana responnya gitu? Apakah dalam pembelajaran daring itu lebih baik dari pembelajaran tatap muka bersama guru atau gimana itu? Lebih baik tetap muka Iya. dari dulu daripada di rumah. Alasannya gimana itu lebih baik daripada tatap muka gitu?
kalau di rumah itu seperti apa rasanya? Kalau di rumah, apakah efektif atau tidak? Gitu. Tidak di rumah. Jadi tidak ya. Jadi di rumah itu tidak efektif ya dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, masalah apa yang muncul ketika ibu membimbing anak di dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Jadi kan ibu membimbing anak ya, jadi dalam pembelajaran apa masalahnya itu ketika membimbing tadi anak dalam pembelajaran, apa masalahnya? Ada masalah atau tidak? Masalah Ya, ya, ya masalah nama. ya. Ya, masalahnya itu atau gimana itu, masalahnya itu tidak bisa di apa namanya dijuruskan kepada yang baik atau gimana gitu. Jadi berbeda ya dengan diajarkan dengan gurunya ya. Jadi banyak masalah ya di rumah itu ya. Ya, jadi di rumah itu banyak permasalahannya itu karena berbeda ketika dididik dengan orang tua dan dididik oleh gurunya sendiri itu. Nah ya, untuk selanjutnya, apakah ibu menginginkan pembelajaran daring yang dibimbing oleh ibu sendiri? Tidak. Oh, tidak. Kenapa? Ya. Tidak mengizinkan dari di rumah. Tatap muka ke sekolah. Iya. Jadi lebih baik tatap muka di sekolah daripada daring di rumah. Ya. Jadi ibu itu memilih daring ya, memilih tatap muka di sekolah. Karena di sekolah itu lebih aktif ya. Karena bukan yang dididik itu bukan hanya pengetahuannya saja ya Bu. Jadi terhadap sikap pun itu dipelajari dan digali ya Bu. Kalau di sini Bu, mohon maaf saya bukan memberi saran atau gimana, tapi di sini saya akan memberikan sebuah pengertian dari pembelajaran bimbingan orang tua atau saran terhadap pandemi sekarang ini. Jadi di dalam pembelajaran pandemi sekarang ini, kita sebagai orang tua itu diwajibkan membimbing anaknya selama daring yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melawan dari aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Jadi untuk saran saya, terutama buat saya sendiri, jika ada manfaatnya untuk ibu, jadi guru di sekolah itu hanya memberikan sebuah pengetahuan saja ya Bu. Tapi dalam sikap ketika belajar di rumah itu pasti tidak ada dari gurunya, pasti tidak ada karena belajarnya daring. Tapi untuk itu ketika daring di rumah, ibu sebagai orang tua kepada anak, apalagi tadi mempunyai dua anak, yang pertama yang satu masih sekolah dasar dan yang kedua itu SMK, sekolah menengah kejuruan ya, SMK Darawati tadi yang sudah ibu sebutkan. Jadi kepada anak itu harus lebih dekat karena yang pertama itu adalah sikapnya harus ada, kognitifnya harus ada, psikomotornya harus ada, afektifnya itu harus ada. Jadi harus lebih dekat lagi terhadap anak kita karena kita sebagai orang tua harus lebih dekat terhadap anaknya. Tapi tadi ibu anak ibu yang pertama itu alhamdulillah ya ada tatap muka ya. Cuman tadi tatap mukanya itu tidak full, tidak seperti hari-hari biasa ya, tidak seperti hari-hari biasa. Tapi alhamdulillah ada tatap muka, mungkin di tatap muka tersebut
anak tersebut dibimbing oleh gurunya dan diberikan sebuah pengetahuan dan diberikan materi-materi yang baru terhadap pengetahuannya dan sikapnya dan efektifnya dan psikomotornya. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf saya mengganggu aktivitasnya dan terima kasih kepada Ibu Aning ya, kepada Ibu Aning yang telah meluangkan waktu bisa diwawancarai oleh kami terhadap bimbingan orang tua terhadap anaknya di masa pandemi 19 ini. Nah, satu kali lagi mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas segalanya ya.